Eee, bagi banyak orang, Wikipedia itu dianggap sebagai sumber yang tidak kredibel untuk penulisan ilmiah. Mungkin ada benarnya ya ketika platform Wikipedia sendiri atau situs Wikipedia sendiri itu dapat diedit oleh siapapun gitu ya kontennya. Tapi dalam dunia informasi yang begitu cepat, setidaknya menurut saya sejauh pembacaan saya soal Wikipedia, terutama bahasa Inggris gitu ya, itu dapat digunakan sebagai sumber acuan awal untuk mencari referensi terkait di dalam kata tertentu atau konsep tertentu gitu. Misalnya saya kan belajar psikologi gitu ya ketika S1 gitu. Kita coba membaca psikologi yang ada di Wikipedia ya. Setidaknya kita sejauh mana sih Wikipedia itu dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk kita mempelajari apapun gitu ya. Tapi saya akan fokus pada konsep psikologi gitu ya. Di dalam Wikipedia berbahasa Inggris itu ya, psikologi itu adalah studi saintifik atau studi ilmiah mengenai pikiran dan perilaku gitu ya. Kemudian menggunakan sumber dari apa dan juga Oxford English Dictionary ya. Jadi kamus bahasa Inggris dari Oxford ya. Eh kalau ini definisi ini tentu saja mengingatkan saya pada eh, buku diktat ya ketika kuliah itu pakai Passer and Smith ya. Eh, studi mengenai pikiran dan perilaku. Jadi definisinya eh, benar gitu ya karena sejauh ini di dunia modern itu psikologi dibatasi dalam studi mengenai pikiran dan perilaku gitu. Meskipun pada awal-awal perkembangannya psikologi sendiri itu berasal dari psyche dan logos gitu ya, yang artinya studi mengenai jiwa, itu, pengetahuan mengenai jiwa. Karena memang akar dari psikologi itu sendiri adalah cabang filsafat gitu ya dalam pengertian bahwa kalau kita belajar sejarah psikologi ataupun filsafat psikologi sebenarnya psikologi itu awalnya itu lebih dalam refleksi filosofis atau refleksi mental gitu sendiri ya. Nah, jadi pikiran yang mempelajari dirinya sendiri gitu. Its subject matter includes the behavior of human and non-human, both conscious and unconscious phenomena, and mental processes as thought, feeling, and motive ya. Bidang subjek bidang yang dipelajari itu meliputi perilaku manusia dan bukan manusia, baik fenomena yang disadari maupun tidak disadari, dan juga proses mental seperti pikiran, perasaan, dan motif ya atau dorongan ya, dorongan dari diri sendiri. Ini masih definisi yang sangat umum gitu dan benar ya apabila kita belajar mengenai sejarah psikologi itu juga misalnya dalam aliran behaviorisme itu mempelajari dari perilaku hewan gitu ya yang kemudian dikontekskan risetnya ke dalam manusia gitu. Misalnya perilaku perilaku conditioning gitu ya yang ada reward dan punishment gitu ya itu awalnya dari riset dengan hewan gitu. Jadi tidak melulu riset-riset psikologi itu langsung uh, pada manusia gitu ya karena misalnya kita ambil dari psikologi evolusioner gitu yang melihat bahwa manusia itu adalah hasil evolusi dari binatang yang lebih rendah gitu ya. Itu kita bisa lihat bahwa perilaku itu dapat dipelajari dari suatu yang lebih sederhana gitu ya. Jadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana suatu yang materi itu yaitu otak itu dapat memunculkan suatu yang imaterial atau seperti pikiran dan perasaan. Kemudian selanjutnya psikologi adalah disiplin akademik yang memiliki cakupan yang sangat luas gitu. Crossing itu melewati batasan antara natural and social science gitu.
Jadi ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Nah, ini cukup cukup penting untuk digarisbawahi bahwa psikologi itu pertemuan antar bidang studi yang beragam gitu ya, baik dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial gitu. Misalnya biological psychologist ya, psikolog biologi, itu kalau di mata kuliahnya dulu ada biopsikologi gitu ya. Itu mencari atau mencoba untuk mencari pemahaman eh, properti atau elemen-elemen yang memunculkan perilaku ya yang berasal dari otak gitu ya. American apa itu namanya? Dari perilaku yang datangnya dari otak gitu. Jadi kemudian berhubungan dengan disiplin neuroscience gitu, yang melihat perilaku dari otak manusia gitu. Jadi bahkan biopsikologi yang ini ya sifatnya umum sekali, yang biologi dan psikologi itu bertemu. Misalnya metabolisme tubuh gitu, kemudian tidak melulu otak gitu ya, biopsikologi ya. Misalnya ketika kita cemas itu kan asam lambung meningkat gitu misalnya. Atau ketika takut itu hormon apa gitu, misalnya apa ya, kalau tidak salah kortisol atau apa gitu, hormon untuk rasa takut itu muncul gitu ya, secara physically gitu, secara fisikal gitu. Itu juga berhubungan dengan disiplin yang lain, yaitu neuroscience yang lebih neuro ya, dari mencari aspek-aspek penyebab syaraf ya dari perilaku manusia gitu. Misalnya yang kasus terkenal adalah kasusnya siapa itu yang dulu apa, objek metal itu menembus dari dagu bawah itu sampai ke atas kepala gitu ya. Kemudian bahasa orang itu menjadi hanya bisa mengucapkan tan gitu ya. Broca ya, kalau nggak salah Broca ya, kasusnya Broca. Itu kemudian membuka jalur terhadap studi neuroscience itu. Jadi psikologi itu sebenarnya kalau kita baca sepintas itu ilmu yang cukup tidak jelas ya, dalam pengertian pertemuan antar bidang studi yang banyak gitu. Kemudian sebagai ilmuwan sosial, psikologis atau psikolog itu bertujuan untuk memahami perilaku individu dan kelompok itu ya. Jadi perilaku dalam diri sendiri, perasaan yang muncul dan lain sebagainya, dan juga ketika dalam kelompok gitu ya. Misalnya crowd behavior ya, perilaku kerumunan gitu. Ketika kita melihat kok 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 bisa ya orang-orang yang mendukung klub sepak bola tertentu itu, misalnya bahkan satu kota itu ya, derby gitu. Misalnya Tottenham dengan Arsenal gitu, atau PSS dengan PSIM ya, yang cuma beda kota dan kabupaten gitu. Dalam kasus-kasus tertentu dalam kerumunan itu bisa terlibat konflik misalnya, atau dalam kasus misalnya supporter Persib Bandung misalnya dan Persija misalnya, itu juga perilaku-perilaku kelompok itu dapat dipelajari ya, kenapa ada istilahnya deindividuasi ya, bagaimana identitas diri itu melebur menjadi kelompok gitu ya. Makanya kenapa dalam psikologi kerumunan itu bisa terjadi orang-orang itu bertindak ya berbeda dengan ketika dia sendiri gitu. Itu cukup menjelaskan kenapa banyak anak muda itu lebih ini ya, ekspresif ketika dalam suatu geng gitu. Dia perilakunya sangat berbeda ketika sendirian gitu. Perilaku-perilaku kerumunan seperti itu dapat dipelajari dalam psikologi ya. Jadi psikologi itu tidak hanya memahami perilaku individu yang terpisah dari orang lain, tapi juga dia mempelajari perilaku individu dalam konteks kelompok gitu. Kemudian professional practitioner are research involved in discipline kalau psikologis. Praktisi profesional atau peneliti yang terlibat dalam disiplin ini disebut dengan psikologis ya. Jadi psikolog itu untuk praktisi profesional seperti psikolog klinis itu misalnya, dan juga peneliti ya, ilmuwan psikologi yang meneliti mengenai perilaku manusia gitu. Sebagian psikolog itu dapat dikelompokkan
berdasar perilaku dan atau ilmuwan kognitif. Jadi beberapa psikologi itu bisa dikelompokkan menjadi misalnya dia hanya fokus pada mempelajari perilaku manusia yang tampak saja, misalnya eh, perilaku memukul gitu ya. Perilaku memukulan itu kan manifestasi dari pikiran agresif ya, agresif behavior. Itu mungkin bisa ilmuwan kognitif itu mempelajari ya bagaimana proses kognitif orang yang memukul gitu ya. Anak yang suka mukul, orang dewasa yang suka mukul, perilakunya tampak gitu ya. Tapi ilmuwan kognitif nanti lebih berbicara soal proses mentalnya gitu. Sedangkan ilmuwan behavioris atau behavioral scientist itu lebih kepada perilaku-perilaku yang tampak. Dia fokus pada perilaku-perilaku yang tampak yang bisa diukur dan juga bisa diteliti secara objektif gitu. Karena mau tidak mau ketika meneliti pikiran itu seringkali kan instrumennya nanti lebih kompleks dibandingkan ketika meneliti perilaku yang tampak gitu ya. Karena elemen-elemen yang dipelajari nanti sifatnya kan secara tidak langsung itu ya ada penafsiran dia sebagai peneliti ya, peneliti kognitif dan sebagainya. Jadi psikologi itu sangat ilmu yang mendekati seperti ini, seperti ada yang mengatakan, saya lupa sumbernya ya, kebun binatang intelektual gitu. Semua orang bisa menjelaskan dari sudut pandang tertentu gitu. Perilaku yang tampak atau perilaku yang tidak tampak dari aspek yang tidak disadari atau trauma masa kecil dan lain sebagainya. Kemudian sebagian psikolog itu mencoba untuk memahami peran dan fungsi mental individu dan perilaku sosial mereka. Yang lain mengeksplorasi proses fisiologis dan neurobiologis yang mendasari fungsi kognitif dan perilaku. Jadi seperti tadi ya fisiologis itu ya. Ada kan ketika kita menghadapi ujian itu tiba-tiba perutnya asam lambungnya naik gitu ya, panik gitu, panik attack gitu. Kemudian bagaimana neurobiologikalnya gitu. Jadi di saraf-sarafnya itu seperti apa proses ketika panik atau cemas gitu. Ketika ujian, saya pernah mengalami beberapa waktu sebelum ujian itu perutnya asam lambungnya seperti naik gitu ya, kayak setelah minum kopi gitu. Itu perasaannya seperti kayak setelah minum kopi. Padahal waktu itu nggak minum kopi gitu ya, tapi lambungnya itu kerasa seperti setelah minum kopi itu ya, nggak sarapan dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa ilmuwan yang fokus studinya juga berbeda-beda ya. Ada yang melihat dari aspek fisiologis, ada yang dari neurobiologisnya, dari aspek saraf-saraf yang mendasari gitu ya, hormon apa yang banyak ketika terjadi perilaku tertentu gitu. Kemudian psikologis atau psikolog itu terlibat dalam riset mengenai persepsi ya. Persepsi itu kan misalnya tentang prasangka gitu, misalnya prasangka antar out group in group gitu ya. Kemudian kognisi tadi pikiran misalnya tentang memori, kemudian apa itu namanya, kognisi itu luas juga ya, persepsi juga bisa masuk dalam kognisi. Atensi itu atau perhatian gitu ya, ketika misalnya mendengarkan instruksi itu kan membutuhkan atensi ya, agar kita memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian emosi tentu saja, perasaan positif, negatif, bahagia, sedih, marah, takut, cemas gitu ya. Intelijen atau kecerdasan, eh, apa misalnya tes IQ itu manifestasi dari pengukuran yang sifatnya kuantitatif gitu ya. Kemudian ada subjective experience ya, pengalaman subjektif misalnya ketika mengalami pengalaman-pengalaman religius atau mistik gitu ya. Ketika kita misalnya kalau orang Islam sedang sholat gitu, misalnya orang Kristen sedang melakukan misa gitu. Pengalaman-pengalaman subjektif seperti itu kan tidak bisa mutlak dipahami dengan misalnya pendekatan yang sifatnya kuantitatif objektif gitu ya. Karena
aspek bahasa, penafsiran dan lain sebagainya itu sangat subjektif ya ketika para sufi misalnya dan para mistikus itu mendeskripsikan bagaimana pengalaman subjektif mereka dalam fase trance misalnya atau fase zauk atau apa perasaan merasa menyatu dengan suatu hal yang lebih tinggi gitu ya. Gitu. Kemudian juga motivasi ya, dorongan untuk berperilaku ya. Apa yang mendasari orang itu berbuat seperti itu ya? Kenapa ada yang mengejar karir sampai sedemikian rupa gitu? Motivasi apa yang mendasari perilaku-perilaku untuk mengejar impian atau untuk bahkan motivasi-motivasi yang sifatnya untuk perilaku yang negatif ya. Misalnya menyakiti orang lain, motivasinya apa? Kemudian fungsi otak gitu dan juga kepribadian. Jadi kepribadian itu juga nanti banyak hal yang bahkan sifatnya populer gitu ya, tes-tes kepribadian di Facebook gitu kan juga sedikit banyak itu mengambil dari psikologi ya, meskipun dipopulerkan dengan kuis-kuis gitu. Kemudian psikologis atau psikolog itu juga tertarik sampai pada hubungan interpersonal gitu, relasi antar manusia ya, yang sifatnya interpersonal gitu, komunikasi interpersonal dalam psikologi komunikasi. Kemudian psychological resilience, resilience psikologis ya, misalnya ketahanan ketika menghadapi bencana ya, dan gempa bumi dan family resilience, ketahanan keluarga dan others areas within social psychology. Kemudian dia also consider assessment, jadi mereka juga menganggap adanya pikiran yang tidak disadari. Seringkali perilaku-perilaku kita itu adalah hasil dari belajar yang tidak disadari ya. Misalnya saya merasa ketika dewasa itu lebih banyak aspek kognitif yang berfungsi dibanding aspek emosional gitu. Dalam kasus tertentu merasa nambing gitu. Mungkin karena sejak kecil itu dibiasakan secara kultural itu bahwa anak laki-laki itu harus kuat gitu atau tidak boleh menangis misalnya. Tidak boleh bukan dalam pengertian ini ya. Bahkan yang tidak yang bahkan sifatnya netral ya. Misalnya anak laki-laki kok nangis gitu. Mungkin orang tua itu tidak mikir konsekuensi dari itu ya. Tapi karena dibiasakan berulang-ulang bahwa laki-laki itu secara kultural itu harus kuat gitu, harus bisa menghadapi kesedihannya. Maka sekarang kan populer dengan meme meme atau meme ya, bahwa laki-laki tidak bercerita dan lain sebagainya. Itu karena mungkin perilaku secara kultural dan dalam keluarga itu di conditioning ya, dibiasakan bahwa laki-laki itu harus kuat dan lain sebagainya. Mungkin saya kalau dewasa mungkin kita bisa menjadi lebih bijak gitu ya, mengambil aspek positifnya. Tapi untuk memahami perilaku yang tidak perilaku yang disorder gitu ya, yang tidak bersifatnya gangguan gitu ya. Itu kan bisa ditelusuri dari hal-hal yang tidak disadari seperti itu ya, trauma masa kecil atau pendidikan yang kurang memperlihatkan aspek emosional dan lain sebagainya. Kemudian juga peneliti psikologis itu employ empirical method, menggunakan metode empiris to infer causal and correlational result between psychosocial variable ya. Mencoba menginfer ya penyebab atau hubungan korelasional maupun hubungan kausal ya, sebab akibat antara variabel psikososial gitu. Jadi dari observasi, dari eksperimen gitu, coba dilihat hubungan antar perilaku yang satu dengan yang lain gitu. Misalnya dalam conditioning Pavlov gitu ya, ada anjing kemudian dihubungkan dengan suara bunyi. Makanan itu datang ke anjing ketika dibunyi bersamaan dengan bunyi bel itu. Kemudian air liurnya keluar gitu. Kemudian itu dikondisioning terus-menerus. Ketika ada bel, ada makanan. Ada bel, ada makanan. Kemudian ketika bel itu ada, makanannya belum datang pun anjing itu air liurnya tetap keluar gitu. Meskipun tidak ada makanan. Itu ya, sebenarnya conditioning. Maka itu bisa juga kita lihat ketika kita misalnya terbiasa mendengar bunyi bel istirahat gitu ya. Kita langsung merasa lapar gitu ya.
Mungkin dari riset-riset seperti itu kita melihat apakah ini sifatnya korelasi, hubungan, atau sebab akibat itu. Bisa diinfer melalui eksperimen gitu. Nanti itu penjelasan tersendiri ya, karena sifatnya nanti kan debatable antar satu bidang perspektif dengan perspektif yang lain dalam psikologi. Kemudian beberapa, namun tidak semuanya, psikolog klinis dan konseling itu mendasarkan pada interpretasi simbolik gitu ya. Jadi eh, atau kalau ini diklik ada hermeneutik atau aspek penafsiran bahasa gitu ya. Jadi ada penyebab-penyebab kultural atau sifatnya bahkan dari bahasa ya yang menyebabkan gangguan perilaku ya. Nanti itu bahasan tersendiri ya, lebih fokus pada pendekatan kualitatif dari psikologi. Sementara pengetahuan psikologis itu seringkali diaplikasikan pada assessment, penilaian dan treatment, penyembuhan dari masalah-masalah kesehatan mental. Hal itu juga diarahkan menuju pemahaman untuk memecahkan masalah pada beberapa lapisan dari aktivitas manusia ya. Jadi pada akhirnya psikologi itu juga bertujuan untuk kebermanfaatan masyarakat gitu, kesejahteraan. Makanya ada di psikologi itu ada buku yang diterbitkan tulisan keroyokan namanya Psikologi Kesejahteraan atau apa itu, kalau tidak salah. Kemudian banyak psikolog itu terlibat dalam peran terapeutik, ya, mempraktekkan psikoterapi dalam setting klinis, konseling, dan sekolah gitu ya. Seperti hampir mirip dengan BK tapi lebih ke aspek mentalnya. Other psychologists conduct scientific research with range tapi related mental process and behavior. Jadi psikolog yang lain itu melakukan riset ilmiah yang luas mulai dari topik yang berhubungan dengan proses mental dan perilaku. Kemudian yang grup yang terakhir tadi itu bekerja dalam academic setting ya, atau tempat akademik seperti universitas, sekolah-sekolah medis, dan rumah sakit. Kemudian kelompok psikolog yang lain itu pada setting industri dan organisasi ya, psikologi industri dan organisasi. Itu berhubungan dengan manajemen organisasi dan lain sebagainya. Dan yang lain juga ada yang terlibat pada pengembangan manusia, R&D gitu ya, Research and Development dalam human research gitu. Kemudian juga aging atau penuaan gitu ya. Misalnya di psikologi usia lanjut gitu ya. Kemudian olahraga, sekarang kan banyak populer itu timnas itu ada psikolognya gitu ya. Kesehatan, forensic science itu untuk nanti berhubungan dengan forensik ya, hal-hal yang forensik, kemudian pendidikan dan media. Mungkin itu ya sebagai pengantar ya, ternyata di 4 ya. 4 ini berapa? Ini gabung nggak sih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf ini awal dari PKWD ini sebenarnya secara umum ini tidak keluar dari apa yang dipahami dari psikologi ya. Mungkin dari hal yang pendek ini kita bisa lihat bahwa Wikipedia itu dalam hal ini dalam konteks untuk mempelajari psikologi ini ya, bisa sebagai sumber awal saja. Nanti teman-teman bisa bandingkan dengan diktat yang ilmiah yang dipakai dan lain sebagainya. Mungkin itu teman-teman, saya hanya sekedar berbagi apakah Wikipedia itu layak untuk sebagai sumber awal kita mengeksplorasi konsep-konsep yang ada.